Cerita dimulai dengan karakter utama bernama Jan Taiyang, yang terlihat dari penampilannya dan tato di lehernya yang menunjukkan bahwa Taiyang bukan orang biasa. Saat ini, Taiyang sedang berbicara dengan seorang dokter psikiatri bernama Che Jin karena Taiyang merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Dokter Choi, yang tampaknya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti yang dialami Taiyang, kemudian meminta Taiyang untuk jujur tentang segalanya, termasuk pekerjaannya, karena sebelumnya Taiyang mengklaim bahwa dia bekerja di bidang impor barang. Mendengar kata-kata Dokter Choi, sambil melepas bajunya, Taiyang akhirnya membuka diri tentang latar belakangnya, yaitu sebagai bos gangster yang mengelola kasino bernama Siesta dan telah terlibat dalam dunia kriminal sejak kecil. Bahkan, bisnis membunuh seseorang adalah sesuatu yang biasa baginya. Awalnya, Dokter Choi tampak tidak percaya, tetapi ketika dia melihat tubuh Taiyang yang penuh dengan tato untuk menutupi bekas lukanya, Dokter Choi langsung menelan ludah karena apa yang dikatakan Taiyang ternyata bukanlah kebohongan. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita bernama Sonua yang merupakan asisten Dokter Choi. Ternyata, Sonua sudah menjalin hubungan dengan Taiyang dan merekomendasikan Dokter Choi kepada Taiyang. Singkat cerita, setelah mengamati apa yang dikatakan Taiyang tentang masalahnya, Dokter Choi mengatakan bahwa Taiyang memiliki gejala dissociative identity disorder, yaitu gejala yang membuat seseorang merasa seperti memiliki kepribadian lain di dalam dirinya. Satu-satunya cara untuk sembuh adalah Taiyang harus bisa menahan atau membunuh kepribadian alter egonya. Sebagai langkah pertama, Dokter Choi akan menghipnotis Taiyang untuk melihat alter ego yang ada di dalam dirinya. Adegan kemudian berpindah ke ingatan Taiyang ketika semua temannya diserang oleh seseorang yang tidak dikenalnya, tetapi orang itu hanya mengabaikan Taiyang. Tak lama kemudian, Taiyang sadar, tetapi kepribadiannya sekarang tampaknya bukan dirinya yang dulu karena dia mengklaim dirinya sebagai seorang wartawan lepas untuk sebuah majalah. Mendengar kata-kata Taiyang, Dokter Choi bahkan bertanya bagaimana rasanya memiliki tubuh. Mendengar kata-kata Dokter Choi, kepribadian Taiyang langsung mencoba bunuh diri, namun untungnya hal itu digagalkan oleh Dokter Choi dengan mengatakan bahwa Taiyang yang sekarang tidak bisa mati karena jika itu terjadi, pemilik asli juga akan mati. Setelah itu, adegan berpindah ke masa lalu Taiyang yang dilupakan olehnya dan nantinya akan menjadi masalah besar baginya. Saat itu masih belum jelas apa yang terjadi, tetapi terlihat bahwa Taiyang terlibat dalam kecelakaan dengan seorang pria. Pria itu terluka parah tetapi berhasil diselamatkan. Namun, Taiyang berniat untuk membunuh pria itu di rumah sakit, tetapi dia tidak melakukannya karena perawat datang, dan Taiyang hanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Apa yang Taiyang tidak sadari adalah bahwa pria itu terbangun dan tampaknya menyimpan dendam besar terhadap Taiyang. Kembali ke masa kini, diceritakan bahwa setelah menjalani terapi yang diberikan oleh Dokter Choi, Taiyang dinyatakan sembuh dari gejala dissociative identity disorder yang sebelumnya dialaminya, dan sekarang Taiyang dapat fokus pada tujuannya, yaitu memperbesar kasino Siesta miliknya. Namun, bawahannya mengatakan bahwa sekarang ada masalah karena seorang bos mafia perdagangan narkoba asal Tiongkok bernama Sawan ingin meminta saham dari kasino Siesta yang dikelola oleh Taiyang. Tentu saja, ini membuat Taiyang marah, tetapi Taiyang juga tidak bisa begitu saja menolak permintaan Sawan karena Sawan memiliki pengaruh besar dalam urusan kriminal. Satu-satunya cara adalah mencari investor yang akan memberinya uang agar ia bisa lepas dari Sawan. Tanpa disangka, mobil Taiyang telah diikuti oleh seseorang misterius yang mengenakan topeng, dan pria itu adalah pria yang hampir dibunuh Taiyang di rumah sakit, yang sekarang bergerak untuk membalas dendam pada Taiyang dengan menggunakan uangnya. Dia berusaha mengambil alih seluruh kehidupan Taiyang dan segala sesuatu yang dimiliki Taiyang. Bahkan, dia telah mengubah namanya menjadi Taiyang juga. Kembali ke Taiyang yang terlihat bertemu dengan Sawan untuk membahas permintaannya. Meskipun Sawan adalah bos mafia yang terkenal, hal itu tidak membuat Taiyang takut sedikit pun. Taiyang bahkan menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bisa diremehkan dengan memukul bawahan Sawan yang tidak menghormatinya. Hal ini hampir memicu pertarungan, meskipun tidak terjadi karena Sawan meminta Taiyang untuk memberinya uang untuk saham Siesta. Tampaknya permintaan Sawan tidak bisa lagi ditolak oleh Taiyang, bahkan Taiyang menunjukkan kejengkelannya kepada Sonua saat melakukan terapi. Di sana, Taiyang secara tidak sengaja bertemu dengan pria bertopeng yang juga sedang melakukan terapi.
Pria bertopeng yang sudah mengetahui semua keadaan Tai Yang dan juga masalah yang dihadapi Tai Yang tampaknya memberitahu bawahannya untuk menawarkan diri sebagai investor dan membeli rumah Tai yang juga akan dijual. Bahkan sekarang, pria bertopeng itu selalu mengawasi segala sesuatu yang dilakukan Tai Yang, termasuk mengawasi saat Tai Yang bersenang-senang dengan Sonua. Karena obsesinya terhadap Tai Yang, pria bertopeng yang disebut sebagai peniru selalu melakukan apapun yang dilakukan Tai Yang, dan sekarang tampaknya itu menjadi obsesinya. Peniru tersebut mencoba mendekati Sonua yang sedang membutuhkan investor secepat mungkin, dan tertarik dengan tawaran peniru untuk menjadi investor dan juga membeli rumahnya. Setelah keduanya berdiskusi, peniru juga mengundang Tai Yang untuk makan malam bersama pasangan mereka masing-masing. Tai Yang, yang merasa ini hal biasa, setuju dengan permintaan peniru tersebut. Setelah itu, merasa bahwa dia tidak perlu lagi berurusan dengan Sawan, Tai Yang terlihat bertemu dengan Sawan untuk membahas permintaan Sawan sebelumnya. Hingga Sawan, yang melihat tato Tai Yang, mengatakan bahwa dia pernah melihat bentuk tato itu di suatu tempat. Tai Yang mencari informasi ini tentu saja meminta Sawan untuk memberitahunya, namun hal ini terpotong ketika anak laki-laki Sawan datang. Setelah bertemu dengan Sawan, Tai Yang terlihat bersama Sonua datang ke undangan makan malam peniru. Di sana, hal yang tidak terduga terjadi ketika pacar peniru datang dengan penampilan yang persis seperti Sonua. Tentu saja, ini membuat Tai Yang merasa tidak nyaman dan meminta Sonua serta pacar peniru untuk pergi karena dia ingin berbicara dengan peniru. Sambil menahan amarahnya, Tai Yang bertanya mengapa peniru ingin menjadi investornya. Peniru mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak tertarik sama sekali dengan bisnis kasino, tetapi dia ingin mengejar sesuatu yang lebih dalam terkait dengan masalah perdagangan narkoba yang dikelola Sawan. Tai Yang juga memiliki tujuan yang sama akhirnya menerima tawaran peniru, meskipun peniru selalu bertindak aneh dengan mengatakan bahwa dia ingin menjadi seperti Tai Yang. Sekarang seolah-olah semuanya ada dalam rencananya. Peniru juga terlihat mulai mendekati Sonua, di mana peniru yang tahu apa yang dirasakan Sonua terhadap Tai Yang dengan mudah membuat Sonua tertarik padanya. Tidak hanya itu, peniru juga terlihat mendekati Dr. Choi yang tahu bahwa Dr. Choi tergila-gila dengan uang untuk bermain judi. Dengan mudah, Dr. Choi juga memberikan semua informasi tentang Tai Yang, sementara Tai Yang sendiri sedang mencuci mobilnya, tiba-tiba beberapa orang lengkap dengan senjata mendekatinya dan mencoba membunuhnya. Untungnya, berbekal pengalaman dalam hal ini Tai Yang berhasil selamat dan berasumsi bahwa orang-orang yang menyerangnya adalah atas perintah Zhou Wan. Tidak lama setelah itu, Tai Yang bertemu lagi dengan peniru yang penampilannya sekarang hampir mirip dengannya, meskipun hal ini membuat Tai Yang merasa tidak nyaman dan juga aneh. Namun, Tai Yang merasa saat ini dia membutuhkan peniru, berusaha bersabar dengan semua sikap peniru tersebut karena dia merasa harus menangani Zhou Wan terlebih dahulu. Tai Yang nekat untuk menyerang Zhou Wan dengan pergi ke polisi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Zhou Wan yang merupakan pengedar narkoba, dan mengunjungi tempat Zhou Wan ditemani oleh peniru, di mana akhirnya kita diperlihatkan bagaimana Tai Yang bertindak dalam hal perjuangan. Meskipun sendirian dengan tangan kosong, Tai Yang mampu menghabisi banyak bawahan Zhou Wan satu persatu, dan ini tentu saja membuat peniru sangat kagum dengan keterampilan bertarung Tai yang luar biasa. Meskipun keduanya tidak dapat menemukan Zhou Wan, setelah semua itu selesai, Tai yang merasa segalanya sudah selesai meminta peniru untuk tidak lagi melihatnya dan tidak lagi mendekati Yua karena dia merasa urusan mereka sudah selesai. Namun, peniru tampaknya semakin terobsesi untuk menjadi seperti Tai Yang. Dia bahkan terus mendekati Yua untuk memilihnya daripada Tai Yang. Hingga saat peniru melihat semua rekaman video Tai Yang, dia menyadari sesuatu di rumah yang dia beli dari Tai Yang. Ada sebuah ruangan rahasia yang Tai Yang lupa. Ketika dia membuka ruangan rahasia tersebut, peniru menemukan sejumlah jurnal, berbagai informasi, serta rekaman video yang aneh yang dibuat oleh Tai Yang tentang jenis narkoba baru bernama siesta yang bisa membuat orang kecanduan dan mati dalam sekejap. Peniru menemukan dokumentasi aneh di mana Tai Yang mengklaim bahwa dia adalah seorang jurnalis yang bekerja sama dengan seorang detektif bernama No Yim untuk mencari tahu efek dari narkoba siesta, dan di sana peniru melihat foto Yua yang sedikit berbeda dari Yua yang sekarang. Menemukan semua itu membuat peniru semakin terobsesi untuk menjadi Tai Yang, di mana sekarang peniru juga pergi ke seorang seniman tato untuk menato lehernya dengan tato yang persis sama dengan yang dimiliki Tai Yang. Setelah itu,
Terlihat bahwa peniru sekarang sepenuhnya memiliki wajah dan penampilan seperti Taiyang, bahkan gaya mengunyah permen karet Taiyang pun ditiru dengan sempurna. Satu-satunya cara untuk membedakan antara Taiyang dan peniru adalah dari kacamata mereka karena peniru selalu memakai kacamata, sedangkan Taiyang tidak. Peniru yang sekarang merasa seperti Taiyang terlihat datang ke kasino Siesta, di mana semua orang, termasuk Dr. Chey dan Yua, tampaknya berpikir bahwa peniru adalah Taiyang. Taiyang yang melihat ini tentu saja marah dan meminta peniru untuk segera pergi. Namun, peniru mengatakan bahwa kasino Siesta setengah dimiliki olehnya, sehingga dia bebas datang atau pergi. Mendengar hal ini, Taiyang hampir ingin membunuhnya tetapi dicegah oleh Dr. Chey karena sekarang Taiyang juga memiliki masalah lain yang harus dia selesaikan, karena Zhou Wan menghubunginya untuk menyerahkan nama orang yang telah memberikan informasi tentang dirinya kepada polisi. Namun, Taiyang mengabaikan ancaman Zhou Wan karena dia merasa bahwa Zhou Wan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara itu, adegan berpindah ke peniru yang terlihat bertemu dengan detektif polisi Im, untuk memberitahunya bahwa orang yang membuat narkoba Siesta adalah Surgi. Setelah itu, adegan kembali ke Taiyang yang terlihat tidak waspada setelah meminum sesuatu yang ternyata minuman Tai yang telah dicampur obat oleh peniru. Saat Taiyang sedang mabuk, peniru juga mengatakan bahwa tujuannya adalah meniru Taiyang karena dia ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya, karena dia bukanlah yang meniru Taiyang, tetapi Taiyang yang meniru dirinya. Setelah itu, peniru meletakkan kacamatanya di Taiyang dan pergi ke mobil di mana Yua berada di dalamnya. Sementara itu, Taiyang yang mabuk masuk ke dalam mobil peniru yang di dalamnya ada pacar peniru yang berpikir seperti Yua. Meskipun gaya bicara dan aksen peniru mirip dengan Taiyang, Yua dapat mengetahui bahwa Taiyang yang sekarang ada di dekatnya bukanlah Taiyang, melainkan peniru, yang membuat peniru marah. Namun, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobilnya, dan ternyata Taiyang juga mengalami hal yang sama. Ini dilakukan oleh Zhou Wan dan anak buahnya yang telah mengikuti Taiyang dan peniru tersebut. Zhou Wan yang melihat dua Taiyang di depannya langsung menembak Taiyang yang asli karena dia mengira bahwa peniru adalah Taiyang yang asli, lalu segera membawa Yua untuk dikurung dengan maksud agar Taiyang membawa orang yang telah melaporkannya ke polisi, yang ternyata adalah Sergei, mafia Rusia yang juga sedang dicari oleh detektif Im. Sekarang, dengan Taiyang yang asli sudah tiada, peniru sepenuhnya menjadi Taiyang. Dia yang ingin membebaskan Yua meminta anak buahnya segera membawa Sergei kepadanya. Ternyata, Taiyang yang asli masih hidup dan sekarang dibawa oleh Yim, detektif polisi yang memperingatkan Taiyang agar tidak terlibat masalah dengan Zhou Wan. Taiyang yang tidak memahami kata-kata Yim awalnya bingung dan tidak tahu apa-apa hingga dia melihat sebuah artikel tentang dirinya di masa lalu yang merupakan seorang wartawan, membuatnya bingung dan kini bertanya-tanya siapa dirinya yang sebenarnya. Apakah dia adalah bos gangster pemilik kasino CSA, atau pria berkacamata yang merupakan seorang wartawan magang? Sementara itu, peniru terlihat bertemu dengan Zhou Wan bersama seseorang yang mengaku sebagai Sergei. Namun, Zhou Wan yang mengetahui bahwa orang yang dibawa oleh peniru bukanlah Sergei, langsung membunuh anak buah peniru dan kembali mengancam peniru, untuk segera membawa orang yang dia minta jika dia tidak ingin Yua celaka. Zhou Wan juga mengatakan kepada peniru bahwa dia terkejut dengan perilaku Taiyang yang tampak berbeda karena nekat datang kepadanya tanpa persiapan apapun, seolah-olah Taiyang bukanlah dirinya yang dulu. Mendengar ini, peniru tampak marah karena merasa diremehkan seperti Taiyang yang selalu memiliki otoritas. Untuk alasan ini, peniru menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan senjata terbaik baginya untuk membunuh Zhou Wan. Sementara itu, Taiyang yang kini merasa bingung dengan segala hal yang terjadi mencoba mengingat apa yang sebenarnya telah dia lupakan dan juga lewatkan hingga Taiyang ingat sebuah tato yang sama dengan tato yang dia cari selama ini karena terkait dengan semua yang terjadi. Taiyang tampak siap untuk menemukannya, dimulai dengan menemui Zhou Wan sendirian secara langsung. Ketika Zhou Wan melihat Taiyang di depannya, Zhou Wan kemudian menyadari bahwa orang yang sekarang berdiri di depannya adalah Taiyang yang asli yang tampak berwibawa dan tidak menunjukkan sedikitpun aura ketakutan. Tujuan Taiyang adalah membawa Zhou Wan ke tempat Sergei yang ternyata adalah anak buah Taiyang sendiri yang sekarang sudah mati setelah mengonsumsi narkoba Siesta. Beruntung, Sergei memberi nama Boris yang merupakan pembuat narkoba Siesta, dan ketika Taiyang datang ke tempat Boris, ternyata Boris tidak lain adalah Dr. Chey. Dia segera bertanya kepada Taiyang bagaimana rasanya dilahirkan kembali dengan menggunakan obatnya. Mendengar ini,
Tai Yang bingung dan segera melemah saat mengingat semua yang terjadi, di mana dia mengingat kenangan masa lalunya sebagai wartawan yang bekerja dengan detektif Im. Namun, karena rasa penasaran dan juga keinginan untuk mengetahui efek dari narkoba siesta, Tai yang wartawan justru mengonsumsi narkoba siesta, membuatnya kecanduan dan akhirnya kehilangan kepribadian aslinya sebagai seorang wartawan. Hal ini dimanfaatkan oleh Dr. Chey dengan membangkitkan dan menciptakan kepribadian Tai yang saat ini yang sangat kejam dan tidak takut pada apapun. Mengetahui semua itu tentu membuat Tai yang sangat marah, terutama karena Tai yang harus membiarkan Yua mati karena efek dari narkoba siesta. Sekarang, dengan semua kenangan yang diingat Tai Yang dan rasa marah yang tidak bisa lagi ditahan, ketika Tai Yang melihat Yua, peniru ternyata merasakan hal yang sama dengannya. Keduanya bekerja sama untuk menghabisi Dr. Chey atau Boris, serta Jo Wan dan anak buahnya. Setelah semuanya selesai, Tai Yang bermaksud untuk membunuh peniru. Tai Yang menyadari bahwa peniru tidak lain adalah kepribadian dirinya sendiri atau alter ego lain dari Tai Yang. Setelah aksi yang menegangkan, film ini pun berakhir.